Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam, mari sama-sama kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Apa saja yang menjadi ciri-ciri dari sihir penghalang rezeki ini? Nah, kita semakin masuk ke dalamnya teman-temannya, biar kita tahu kalau kita adalah seorang pedagang, apapun jenis dagangannya, kalau kita seorang pengusaha, apapun jenis usaha yang kita geluti, kalau kita bekerja, apapun jenis pekerjaannya, apapun jenis profesinya, maka insya Allah kita akan menjelaskan secara detail tentang ciri-ciri sihir penghalang rezeki ini, agar kita tahu bahwa yang kita alami, oh ternyata usahaku terkena sihir, oh jualanku, daganganku ada sihir yang menghancurkannya, oh profesi yang selama ini ku jalani ternyata ada campur tangan dari syaitan yang sengaja dikirim untuk menghancurkan semua profesi yang aku kerjakan. Masuk kepada poin yang pertama tentang ciri-ciri sihir penghalang rezeki. Dengarkan baik-baik, mudah-mudahan bisa kita fahami dan kita resapi. Yang pertama, pemilik usaha sering mengalami kerasukan. Bahkan ini terjadi kapan saja. Masya Allah, kerasukan jin, kemasukan jin. Dan ini terjadi kapan saja. Bisa nanti terjadi di waktu pagi, bahkan dimanapun itu. Tidak mengenal tempat, dan kapanpun, tidak mengenal waktu. Kerasukan. Yang kedua, nah ini secara khusus ya, pemilik usaha mengalami kerasukan pada saat-saat tertentu. Pada saat-saat tertentu, bahkan mengalami sakit pada tubuhnya, pingsan pada saat-saat tertentu pula. Apa maksudnya? Baik, kita lanjutkan. Saat-saat seperti kapan? Saat-saat seperti usahanya sudah mau maju atau berkembang. Masya Allah. Kita sudah menjalani usaha baru saja 3 hari, ternyata mendapat gambaran usaha kita maju nih. Kalau kita seorang pedagang, Masya Allah, habis barang dagangan kita, laris. Kalau kita seorang pengusaha, ya majulah. Banyak banyak keuntungan yang kita raih. Kemudian usaha kita lancar, bahkan kita terus bisa menambah karyawan dan lain sebagainya. Yang penting di sini terlihat maju, terlihat berkembang, dan terlihat laris. Yang kedua, mengalami kerasukan atau sakit ini pada tubuh. Wih, kok kayaknya sakit badanku ya, kok aku pingsan ya, kok aku kerasukan ya. Pada saat kapan? Pada saat memiliki banyak pelanggan. Banyak pelanggan kita, ternyata saat itu tiba-tiba sakit badannya. Kan nggak logika kalau banyak pelanggan kita sakit karena terlalu capek, ya itu
wajar ya, tapi ini kita tidak terlalu capek dan tidak terlalu banyak pikiran sebenarnya, tapi mendadak jatuh sakit. Begitu kita melihat pelanggan datang, mendadak pingsan. Begitu melihat pelanggan datang, tiba-tiba kerasukan. Yang selanjutnya, pada saat-saat kapan dia kerasukan? Sakit, bahkan pingsan. Pada saat baru aja mau membuka usaha atau mau memulai usaha. 4 tahun tidak memiliki usaha apa-apa, tidak memiliki pekerjaan apapun. Tapi begitu dia punya niat untuk membuka usaha, ingin membuka dagang, ingin menjadi seorang pengusaha, jual semen, atau mungkin dan lain sebagainya, tiba-tiba dia kerasukan. Tiba-tiba sakit semua badannya. Bahkan bisa jadi saat itu dia pingsan. Baru mau memulai usaha, dia sakit, kerasukan, bahkan pingsan. Pada saat-saat kapan lagi? Pada saat melayani pelanggan. Masya Allah. Pada saat melayani pelanggan. Padahal sebelumnya dia tidak pernah kerasukan. Secara medis dia tidak pernah sakit. Kalaupun sakit, sakit yang wajar, pening, masuk angin, capek, pegal-pegal. Selanjutnya, pada saat kapan? Pada saat ingin pergi ke tempat usaha. Kita ingin dari rumah nih, kita ingin pergi ke tempat usaha. Kerasukan. Kita sebagai seorang pekerja atau katakanlah pekerja bangunan, kita mau berangkat ini menjadi seorang tukang bangunan yang ingin mendirikan rumah, tapi ternyata di tengah jalan pingsan. Padahal sebelumnya itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah dia alami. Kita lanjut. Pada saat membuka pintu tempat usaha atau menutup tempat usaha. Masya Allah. Kita sampai nih di tempat usaha kita. Begitu kita mau membuka pintu, ternyata pada saat itu kita kerasukan. Hanya pada saat membuka pintu. Atau pada saat membuka pintu tidak kerasukan, tidak sakit dan tidak pingsan. Tapi pada saat ingin menutup pintu, karena mungkin waktu sudah malam, ini waktunya sudah tutup, saat itu dia kerasukan, sakit ataupun pingsan. Pada saat berada di tempat-tempat tertentu. Jadi aneh ya teman-teman, aneh, tapi ini nyata. Udah jelas nih, tempat usaha yang kita tempati selama ini kita merasa aman. Tidak ada hal-hal yang aneh, tidak pernah mengalami hal-hal yang gaib. Tapi ternyata pada tempat-tempat tertentu, tiba-tiba dia sakit. Di ruang tamu, dia sakit. Begitu dia pindah ke kamar, tubuhnya segar. Kan aneh. Pada saat berada di tempat jualan, di sebuah ruangan yang mungkin kita jual miso, jual bakso, atau jual jajan-jajanan dan lain sebagainya, tiba-tiba kita ngantuk aja bawaannya. Ngantuk. Badan pun terasa lemas, pegal, kepala pun pening. Tapi begitu kita keluar dari ruangan tersebut, loh, kok kayaknya segar ya? Kok peningnya hilang ya? Badanku yang tadinya capek, kok kayaknya jadi semangat gitu. Nah, jika ini terjadi pada tempat-tempat tertentu, maka waspada. Khawatir kalau pada tempat tersebut itu ada buhul dari sihir yang sengaja diluncurkan, ditanamkan, dimasukkan dengan tujuan untuk menghancurkan usaha yang akan atau selama ini kita geluti. Teman-teman yang dirahmati Allah,
Ciri-ciri yang lain mengalami penampakan-penampakan. Jelas seperti melihat bayangan, tapi ternyata hilang. Seperti ada orang yang melintas, orang yang lewat, tapi ternyata dilihat tidak ada. Melihat kuntilanak, melihat jin-jin berwujudkan pocong, kakek-kakek, nenek-nenek, dan lain sebagainya. Bahkan melihat penampakan-penampakan seperti binatang berbisa, ular, kalajengking, kemudian binatang buas, seperti ada harimau, anjing, dan lain sebagainya. Tapi ternyata semua itu hanyalah penampakan-penampakan semu yang ketika kita perhatikan dengan sebenar-benarnya tidak ada wujudnya sama sekali. Maka penampakan-penampakan ini adalah merupakan ciri bahwa ada syaitan, ada jin yang berusaha untuk menghancurkan usaha seseorang. Ada sihir yang menyusup dengan tujuan menghalangi rezeki seseorang. Ciri-ciri yang selanjutnya, ini yang sudah pasti ya teman-temannya, menemukan benda-benda asing, benda-benda aneh, seperti kain kafan. Nah, ini kain kafan, kain mori yang berwarna putih. Apakah itu dia dilipat, apakah itu diikat, atau di dalam bentuk ke dalam bentuk yang lain. Kemudian melihat ada rambut yang diikat, bukan rambut perempuan dari anak kita dan bukan dari istri kita. Nah, ada aja ini rambut diikat-ikat, ternyata diletakkan di depan pintu, ternyata diselipkan di bawah pintu, di bawah kursi. Melihat darah, tidak ada tikus yang mati, tidak ada kucing yang tertabrak, bahkan tidak ada ayam yang disembelih di situ. Tapi ternyata kita melihat darah, tidak tahu dari mana asal darah itu dan siapa yang membuang darah di situ. Jadi ada darah. Makanya waspada, ini adalah merupakan media dari sihir yang sengaja diluncurkan untuk menghancurkan atau menghalangi rezeki seseorang. Adanya kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Kan nggak logika, masuk kotoran manusia ada di depan rumah, ada di tempat usaha kita. Bahkan kotoran hewan kan nggak mungkin masuk di dalam ruangan tempat kita jualan. Selanjutnya, mendapatkan bungkusan-bungkusan berupa bunga, seperti bunga melati, bunga mawar, atau apa ya, seperti bunga yang disebut itu bunga macan kera, bunga 7 rupa, dan lain sebagainya, bunga kantil, bunga kenanga, dan lain sebagainya. Mendapatkan benda yang aneh seperti jarum atau pisau Inggris. Pisau Inggris apa? Pisau silet. Nah, seperti pisau silet, paku, jeruk purut, dan lain-lain. Jadi kalau kita mendapatkan benda-benda aneh yang seperti kita sebutkan tadi, nah itu kita perlu waspada. Ini adalah merupakan media sihir yang memang sengaja dimasukkan ke dalam tempat usaha seseorang, ke dalam rumah seseorang, yang tujuannya yaitu untuk menghalangi rezeki seseorang. Kemudian melihat adanya belatung pada makanan. Nah, kalau kita membuka tempat usaha seperti kue atau warung nasi, lontong, dan lain sebagainya, kita mendapati sebuah belatung. Bukan sebuah ya, banyak kali belatung. Seperti kasus yang kita temukan sekitar 4 tahun yang lalu, itu ada di atas kuali pada saat mereka memasak tumis tauco ikan gembung.
api masih marak, kemudian kuah masih mendidih, panas, berasap, tapi ternyata ada belatung yang bergerak-gerak di kuali tersebut. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah belatung, kita mendapatkan belatung banyak jumlahnya, apakah di tempat usaha kita, di tempat dagang kita, ataupun di tempat di mana kita memiliki profesi ataupun pekerjaan yang memang harus kita geluti, maka ini tanda-tanda ada sihir. Bukan hanya belatung yang terdapat pada makanan saja, tapi ternyata pada buah, kemudian pada pakaian, atau pada sesuatu yang kita jual, atau pada sesuatu yang saat itu sedang kita gunakan. Profesi kita mungkin seorang guru, ternyata pada saat kita sedang mengajar, wah, banyak belatung di baju kita. Berarti ini ada sihir yang menghalangi rezeki seseorang agar dia tidak lagi mengajar. Seperti itulah contohnya. Melihat benda-benda bergerak sendiri, bergeser atau jatuh. Tidak ada yang menggerakkan, dia bergerak sendiri. Bergeser, kursi tiba-tiba maju, tiba-tiba mundur. Atau jatuh, seperti ada kaca yang jatuh, tapi ternyata bendanya tidak terlihat. Atau memang ada bendanya, tidak ada yang menyentuh, dia jatuh sendiri. Begitu dilihat ada benda lagi yang sedang bergerak, tiba-tiba jatuh lagi. Jadi tidak ada yang menggerakkan dan tidak ada yang menjatuhkan, tapi dia bergerak sendiri, bergeser sendiri, bahkan jatuh sendiri. Pelanggan menyatakan tutup, padahal buka. Loh, bukanya kan aku tadi sudah lewat, ku tengok tutup. Padahal kita yang memiliki tempat usaha tersebut, loh, kan dari jam 6 subuh pintu sudah kami buka. Memang kami belum jualan, karena jualannya mulai pukul 7:30 pagi. Itu pun sarapan yang kami jual, lontong, nasi lemak, nasi goreng, dan lain sebagainya. Jam 10 baru kami menyiapkan untuk makan siang. Enggak loh, kami lewat jam 7 itu tutup pintunya. Jadi bagi para pelanggan ini terlihat seperti tutup. Seperti tutup, seperti tidak buka, seperti libur tidak jualan. Padahal kita sudah on time, pukul 6 kita sudah standby di tempat, kita sudah siap untuk mempersiapkan semua makanan yang akan kita jual. Tutup loh katanya. Kan aneh ya, aneh. Padahal kita buka tapi dibilang tutup. Jadi ini yang terjadi kalau usaha seseorang terkena sihir penghalang rezeki. Kita lanjut. Keluarnya benda-benda asing dari tubuh. Masya Allah. Ini biasanya terjadi pada si pemilik usaha. Apa benda-benda itu? Jarum keluar dari pipi. Nah, pokoknya dari anggota tubuh lah. Jarum, paku, bisa jadi juga belatung, keluar rambut, keluar pisau silet, keluar benang, dan lain-lain. Tiba-tiba nanti, kok kayaknya sakit ya, begitu dikusuk, dipijat, wah keluar paku. Kok kayaknya leherku pegal ya. Ternyata setelah dielus-elus seperti ini, tersentuh pula lah, keluar jarum. Kok kayaknya sesak ya nafasku. Begitu disentuh perutnya, ternyata seperti ada benda yang mengganjal. Begitu dibuka bajunya sedikit, dilihat, ada pula pisau silet. Waspada. Kemudian mengalami muntah darah tanpa sebab. Tidak ada penyakit pada tubuh, bukan merupakan bagian penyakit medis, mendadak muntah darah. Darahnya pun terlihat segar. Bisa jadi darahnya kehitam-hitaman,
Bisa jadi warnanya juga merah kekuning-kuningan. Bahkan bisa jadi darah itu terlihat seperti hitam, coklat, dan lain sebagainya. Tanpa sebab muntah darah. Mengalami takut tanpa sebab, merasa seperti ada yang melihat. Jadi bawaannya takut aja, nggak ada sebab nih. Bukan karena asam lambung atau GERD gitu ya. Bukan karena ada penyakit-penyakit yang membuat dia merasa takut. Bukan karena depresi. Bawaan takut aja tanpa sebab. Melihat seperti ada yang mengawasi. Melihat seperti ada banyak mata yang memandang. Banyak mata yang melihat. Kemudian mengalami mimpi-mimpi buruk. Apa saja mimpi-mimpi buruknya? Mimpi-mimpi buruknya seperti mimpi tempat usahanya terbakar, terkena banjir, roboh, terkena gempa, dihantam badai, disambar petir, hancur, dan lain sebagainya. Kemudian mimpi pada tempat-tempat tertentu. Mimpi pada tempat-tempat tertentu. Seperti tiba-tiba kita mimpi berada di ruangan kita jualan. Wah, ternyata di situ banyaklah harimau, banyaklah ular, banyaklah lipan. Belum lagi nanti harimaunya terbelah menjadi 3, ada nanti ularnya berkepala 5, dan lain sebagainya. Pada tempat-tempat tertentu dia mengalami mimpi-mimpi buruk. Ketika dia berada di ruang tunggu, di tempat usaha yang dia buka, begitu dia tidur, mimpi buruk. Ketika dia berada di bagian dapur, saat duduk ternyata dia tertidur, mimpi buruk. Pada tempat-tempat tertentu dia mengalami mimpi buruk selama ia berada di tempat di mana dia membuka usaha atau ingin mengais rezeki. Lanjut, mimpi buruk yang dialami seseorang, ini mimpi tempat usahanya tertutup dinding yang tinggi atau tertutup awan hitam yang tebal. Jadi mimpinya itu ada tembok yang menghalangi tempat usahanya. Kemudian seperti tertutup awan hitam yang tebal. Mimpi mendapat ancaman kalau masih membuka usahanya, maka mimpinya terus berlanjut. Luar biasa ya teman-temannya. Mimpi, kita pikir bunga tidur, kita masih buka nih usahanya, tiba-tiba mimpi lagi, kita masih tetap buka lagi, mimpi lagi. Begitu kita istirahat, dah aku capek, tutup. Ternyata begitu tidur, dia tidak mengalami mimpi buruk. Begitu usahanya dibuka lagi, mimpi buruk lagi. Jadi mengalami mimpi buruk. Dan pada saat seseorang membuka usahanya, di dalam mimpinya ada ancaman agar usahanya harus ditutup. Kalau masih lanjut, mimpinya pun akan berlanjut. Mimpi meninggal dunia, mimpi dikubur hidup-hidup, mimpi diserang orang ataupun diserang oleh binatang. Binatang buas ataupun binatang berbisa. Termasuk yang terakhir, mimpi disantet. Kemudian ketika ia terbangun dari mimpinya tersebut, ia langsung jatuh sakit. Ketika dia berobat dengan obat-obatan medis, tak kunjung sembuh. Kenapa? Karena ketika dia mimpi disantet dan dia terbangun dari tidur, dia mengalami sakit. Itu menandakan bahwa sihirnya telah masuk di dalam tubuhnya. Sihirnya telah sampai dan menguasai setiap aliran darahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, inilah ciri-ciri seputar sihir penghalang rezeki. Mudah-mudahan kita bisa memahami dari setiap poin-poin dari ciri-ciri sihir penghalang rezeki ini.
sehingga kita bisa mengerti, bisa tahu dan faham bahwa ini adalah sihir, dan kita bisa waspada serta hati-hati. Lebih-lebih kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita serta amal soleh kita selama kita masih bisa menjalani hari-hari di kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fiikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.